Baik, kita masuk ke materi hari ini, yaitu operator perbandingan dan operator logika ya. Kemarin kita sudah sampai ke aritmatika, sudah sampai sini. Lanjut ke, ya ini ada operator unary ya. Sedikit tentang unary, ini merupakan operator yang hanya membutuhkan satu operan saja. Nah, unary ini ada yang termasuk operator logikal atau operator logika, juga ada yang masuk ke operator aritmatika. Nah, unary ini berbeda dengan operator lain yang membutuhkan dua atau lebih operan, sementara yang unary ini butuh satu operan saja. Anggotanya ada operator ini plus, unary plus, yaitu sebagai tanda nilai positif. Ya, sama ya yang dengan um, matematika. Nah, itu kalau plus ini ada angka tetap bernilai positif tanpa tanda ini. Nah, maksudnya kalau kita menulis satu saja tanpa operator minus atau plus, itu dianggap nilai plus atau positif. Berikutnya minus ini sama, itu untuk menegaskan ekspresi bisa, atau untuk membuat angka minus. Kemudian ada tanda plus 2 ini, itu disebut operator increment, yaitu menaikkan nilai sebanyak satu. Nah, nanti kita lihat contohnya. Kemudian kebalikannya minus, double minus ini atau disebut operator decrement ini, itu mengurangi nilai sebanyak satu. Yang terakhir itu operator logical complement. Nah, ini gunanya untuk membalikkan nilai, khususnya untuk tipe data boolean. Oke, mungkin langsung saja kita coba dengan contoh ya, agar lebih paham. Misalnya sini kita bikin project baru. Next, namanya pertemuan 4. Oke, finish. Silakan diikuti ya untuk mahasiswa. Next, kita bikin kelas. Misalnya pertemuan 4. Oke, finish. Nah, bagi yang menggunakan tools online juga boleh, juga bisa. Silakan diikuti saja. Kita coba deklarasi variabel baru dengan tipe data int, hasil misalnya. Nah, coba assignment nilai. Hasil, oh ya sorry, ini kita belum bikin method main-nya ya. Nah, ini di dalam method main. Hasil sama dengan plus 1. Nah, sesuai dengan ini. Operator plus sebagai tanda nilai positif, artinya positif 1 ya. Nah, ini seandainya pun kita tidak memberi nilai plus itu, dia juga dianggap plus. Samalah dengan yang kita belajar matematika itu ya. Kalau minus wajib seperti itu ditulis minus. Tapi kalau plus dia boleh ditulis, atau kalau tidak tulis dia juga dianggap sebagai nilai positif. Oke, paham ya? Oke, misalnya kita coba
uh, increment ya, menaikkan nilai sebanyak 1. Nah, ini nilainya kalau kita cetak hasil, ini kan outputnya sebenarnya 1 ya. Outputnya 1. Compile, kemudian kita run. Oke. Nah, ini 1 ya nilainya, ini plus ini dengan output 1. Kemudian kita coba increment ini ya, kita coba operator increment. Nah, hasil plus plus. Nah, inilah disebut unary ini. Operannya ini, operatornya ini 1. Jadi dia butuh 1 operan saja. Jadi disebut unary operator atau operator unary. Oke. Nah, sesudah kita increment, nah kita coba cetak hasilnya. Nah, ini seharusnya hasilnya 2 ya. Jadi 2 output sama dengan 2 karena dia menaikkan nilai sebanyak 1. Jadi dia nilainya dari 1 tadi, kita increment, outputnya menjadi 2. Coba compile, running. Nah, ini dia ya. Dari 1 kita increment, nilainya menjadi 2. Oke. Kita coba turunkan lagi, decrement. Hasil minus. Nah, cetak hasilnya, ini outputnya kembali menjadi 1. Compile, dan nah dia nilainya menjadi 1 kembali. Nah, kita coba operator minus ya, operator minus. Hasil kita assignment kembali minus hasil. Nah, system out and print hasil. Nah, ini seharusnya outputnya jadi min 1. Compile. Nah, hasilnya min 1. Kemudian untuk operator ini logical complement, yaitu membalikkan nilai boolean. Nah, kita sekarang coba bikin variabel deklarasi variabel boolean. Misalnya boolean lulus, misalnya boolean lulus. Kita assignment nilainya nilai lulus sama dengan true misalnya. Nah, true. Ini kalau kita cetak system out and lulus, outputnya menjadi true ya. Compile, running. Nah, ini ya, true ya. Nah, kita coba menggunakan operator logical complement, yaitu membalikkan nilai boolean. Nah, seandainya kita balik, complement tanda seru ya. Nah, lulus. Nah, ini outputnya seharusnya menjadi false.
compile, terus running. Nah, jadi false. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya untuk unary ini, operator unary, yaitu operator yang membutuhkan satu operan. Nah, fungsinya macam-macam, ada fungsinya untuk status ini ya, minus dan plusnya, positif dan negatif, ada untuk increment dan decrement, dan juga ada operator logika, yaitu logical complement ini, membalikkan nilai boolean. Oke, ini contoh yang tadi. Nah, ini untuk increment dan decrement ini bisa diaplikasikan sebelum atau sesudah operan. Nah, contoh, kalau sebelum itu dia operatornya dulu, baru operannya. Maka hasilnya itu dia dievaluasi terlebih dahulu, baru dia istilahnya evaluates to the incremented value. Nah, jadi dia evaluasi ke dalam nilai yang di incremented. Nah, mungkin bahasanya nggak terlalu rumit ya. Nanti kita jelaskan langsung ke contohnya saja. Nah, kalau yang sesudah operan itu yang seperti contoh kita tadi, operannya terlebih dahulu baru operator. Nah, khusus untuk increment dan decrement ini ada dua caranya. Boleh operatornya terlebih dahulu baru operan, terus boleh operannya dulu atau operator. Nah, bedanya tentu ada bedanya, dan fungsinya nanti coba kita lihat di contoh. Misalnya ini tadi, ini coba kita hapus dulu, kita tinggalkan hasil saja. Kita coba assignment. Value ini hasil sama dengan 1 misalnya. Ini kita increment hasil plus. Nah, hasil plus kita coba cetak. Nah, ini kan outputnya 2 ya. Kita compile. Nah, 2 karena ini kita nilai awalnya 1, terus kita increment jadi 2. Nah, bagaimana yang kalau ini kan untuk post gitu ya, yang sesudah. Bagaimana kalau dia yang sebelum operan? Nah, kita coba compile. Nah, hasilnya juga 2, sama. Nah, di sini belum terlihat bedanya ya. Kalau mau lihat bedanya, kita coba cetak langsung tanpa kita increment di luar dari cetak itu. Nah, misalnya di sini sistem out println cetak langsung hasil kita increment. Nah, hasilnya 2 apa masih 1? Kita coba lihat. Kita compile. Nah, di sini terlihat walaupun kita sudah memasukkan operator increment, tapi dia di sini tidak tercetak, tidak increment, masih 1, masih nilai yang assignment di awal. Bagaimana kalau kita cetak lagi berikutnya tanpa ini? Misalnya hasil gitu kan, tanpa increment, kita sudah increment di awal sini. Kita update, kita compile. Nah, malah dia hasil increment yang di sini kita cetak itu di baris kedua kelihatan hasil incrementnya. Nah, bagaimana caranya kita mau increment tapi dia langsung mengeluarkan hasilnya 2 gitu. Maka tadi
kita sudah lihat yang operator lebih dahulu ya. Nah, operator increment di awal, baru itu operan. Kita compile. Jadi, kita run. Nah, ini dia langsung mengeluarkan hasil yang sudah di-increment. Paham ya maksudnya tadi ini evaluate to the incremented value, berarti ini di-increment dulu, dia mengincrement dulu baru mengeluarkan cetak, maka hasilnya langsung 2. Berbeda kalau yang ini, dia cetak dulu hasilnya originalnya baru di-increment. Nah, makanya tadi yang baris kedua baru kelihatan variabel yang di-increment. Paham ya? Mudah-mudahan tidak terlalu rumit. Mudah dengan contoh ini kita bisa lebih paham lagi. Jikapun nanti kurang paham, tolong ditanyakan ya, jangan diam. Baik itu di diskusi e-learning ataupun melalui WA. Oke, untuk operator unary sudah, kita lanjut ke operator perbandingan ya. Nah, ini jenis operator yang kedua, yaitu operator perbandingan. Yang pertama, operator aritmatika, dan yang kedua ini yang pertama penugasan ya, operator penugasan, yang kedua aritmatika, ini yang ketiga operator perbandingan. Sedangkan operator unary tadi itu cuma mengkategorikan bahwa operator unary itu dia membutuhkan satu operan, dia tidak termasuk ke dalam jenis-jenis operator ya. Oke, nah operator perbandingan ini itu digunakan untuk memeriksa kondisi seperti apakah dua nilai atau adalah sama. Misalnya dua nilai itu apakah dia sama ataukah dia itu sebuah nilai yang lebih besar daripada nilai lainnya. Dan ini sangat familiar, kita sudah menjumpainya di SMP ataupun di SMA mungkin. Saya juga sudah lupa. Tapi sudah dipelajari sebelumnya ya. Nah, operatornya itu yang pertama adalah sama dengan. Nah, ini contohnya X sama dengan Y. Kemudian tidak sama, itu misalnya contohnya X tidak sama dengan Y. Kemudian perbandingan untuk nilai lebih besar. Lebih besar dari, misalnya X lebih besar dari Y. Kemudian lebih kecil dari, ini ya simbolnya, operator simbolnya juga sama yang digunakan saat kita belajar matematika dulu. X lebih kecil dari Y, ini contohnya ya, X lebih kecil dari Y. Kemudian yang ini berikutnya lebih besar atau sama. Nah, misalnya contohnya X lebih besar atau sama dengan Y. Yang ini lebih kecil dari atau sama dengan Y. Misalnya X lebih kecil atau sama dengan Y. Jadi membandingkan ya, dua nilai, dua variabel. Itu di contoh ini variabel X dan variabel Y. Nah, nilai kembaliannya apa? Nilai kembaliannya itu adalah dalam bentuk tipe data boolean, yaitu true dan false. Maksudnya gini. Misalnya X sama dengan Y. Misalnya nilai X itu adalah 2, nilai Y juga 2. Maka kalau X sama dengan Y, itu kembalinya true. Karena dia sama-sama 2. Misalnya X-nya 1, Y-nya 3. Apakah X sama dengan Y? Tentu dia salah ya, maka kembaliannya menjadi false. Begitupun dengan yang di bawah ini yang tidak sama dengan X, misalnya X-nya 1 nih, yang untuk lebih besar dari X-nya misalnya 5, terus Y-nya 0. Apakah X lebih besar dari 0, Y, karena Y-nya 0, X-nya 5, maka otomatis kembalinya true, dan begitupun di berikutnya ini. Nah, mungkin kita coba contohkan saja.
Nah, ini contohnya kita bikin kelas baru ya. Nah, new Java class operator perbandingan misalnya. Kita buat metode main. Terus kita deklarasikan variabel. Misalnya variabel int kecepatan kelinci kan sama dengan 100. Deklarasi variabel dan assignment ya. Nah, terus variabel kedua dengan tipe data int kecepatan kura-kura dengan 20 misalnya. Nah, di sini kita coba buat operator ekspresi dari operator perbandingan. Kita coba cetak sistem out in ln kecepatan kelinci lebih besar dari kecepatan kura-kura. Nah, kita prediksi hasilnya yaitu true ya, karena kecepatan kelinci ini 100 dan kecepatan kura-kura ini 20, otomatis 100 memang lebih besar daripada 20. Jadi outputnya ini kita beri komentar ya, outputnya kira-kira dia itu adalah true. Kita coba compile. Nah, ini kita coba run. Nah, ini ada yang kemarin itu juga banyak yang bertanya, kok nggak keluar hasilnya Pak ini. Nah, itu karena ini ya, ini kita kelasnya ada 2, dan 2 kelas ini sama-sama memiliki metode main. Nah, jadi kalau kita compile dan running dari atas ini, dia tetap akan merunning kelas yang pertama kita bikin tadi, yang ada metode mainnya juga. Idealnya satu project itu satu metode main ya. Ini karena kita dalam rangka belajar, jadi tidak apa-apa ya. Jadi caranya gimana? Nah, kita klik saja. Di sini juga bisa. Di sini file yang mau kita running, klik kanan, terus run file misalnya. Nah, otomatis dia akan mengcompile dan merunning di kelas yang baru kita buat ini, kerjakan ini. Oke, nah outputnya true, ini true ya, udah keluar outputnya true. Kemudian apa lagi? Misalnya kita copy saja. Kita coba operator tidak sama dengan Y. Dari X tidak sama dengan Y contohnya ya. Nah, ini kecepatan kelinci tidak sama dengan kecepatan kura-kura. Nah, ini adik mahasiswa kira-kira hasilnya gimana? Nah, tentu hasilnya itu true ya, karena dia tidak sama. 100 tidak sama dengan 20 kan itu maksudnya. Kecepatan kelinci tidak sama dengan kecepatan kura-kura. Nah, outputnya itu true. Seharusnya outputnya true kan. Kita run file, klik kanan saja run file. Oke, nah ini benar, true juga. Nah, kita coba lagi, misalnya operator apa nih? Operator nah, kita coba operator sama dengan ya. Ini kita tinggal hapus ini. Nah, ini jangan sampai untuk operator perbandingan kita hanya menggunakan satu sama dengan saja ya. Ini malahan menjadi assignment, menjadi kecepatan kelinci
assignment nilainya kecepatan kura-kura, atau wajib 2 nih ya, untuk operator perbandingan. Oke, ini hasilnya 100. Apakah sama dengan 20? Tentu tidak sama ya, maka outputnya pastilah dia false. Outputnya false. Coba compile. Oh maaf, ini klik kanan, run file. Oke. Nah, benar false. Itu pun untuk yang lain-lainnya silakan ya dicoba sendiri hasilnya bagaimana. Di slide juga sudah Bapak sertakan contohnya ini ya. Silakan dicoba. Oke, baik. Terus ada berikutnya. Nah, bagaimana kalau untuk data string, tipe data string, apakah bisa menggunakan operator ini perbandingan? Nah, untuk string, operator perbandingan yang bisa digunakan itu adalah ini 2 ya. Jadi 2 sama dengan tidak sama dengan. Nah, tapi ini ada catatan di sini. Untuk alasan tertentu, operator di atas tidak dianjurkan untuk digunakan pada tipe data string. Nah, kenapa tidak dianjurkan? Ini ada hubungannya dengan object oriented programming ya, dengan paradigma pemrograman. Karena di OOP itu segala bentuk tipe data, mungkin masih ingat yang pelajaran pertemuan pertama itu tentang data primitif dan non primitif. Nah, data non primitif itu termasuk ke dalam data kelas ya, kelas dan objek itu, sehingga dia tidak bisa dikomparasi dengan menggunakan ini operator di perbandingan biasa, sehingga dia itu memiliki metode sendiri untuk melakukan perbandingan, yaitu dengan menggunakan metode equals. Nah, mungkin kita biar lebih paham ya, kita lanjut ke contoh. Kita bikin kelas baru, misalnya operator perbandingan string. Nah, operator perbandingan string. Kita bikin kelas metode mainnya. Nah, misalnya di sini deklarasi variabel. Misalnya string ya, string nama sama dengan misalnya Naruto. Kemudian string nama 2 sama dengan Boruto. Nah, kita coba untuk membandingkan apakah nama ini sama dengan nama 2. Nah, kita coba cetak. Apakah nama sama dengan nama 2? Nah, ini kira-kira outputnya apa? Berdasarkan dengan ini, maka outputnya true ya, seharusnya true. Oke, kita coba run file ya, langsung run. Dia otomatis compile sekaligus running. Nah, hasilnya false. Oh, maaf ya, bukan true ya. Karena sini Boruto, sini Naruto. Oke, ini seharusnya false, benar, false. Oke, run file. Nah, ya false. Jadi di sini dia juga Naruto. Nah, ini akan menjadi true kan. Run. True. Nah,
Nah, pertanyaannya, kenapa tidak dianjurkan sementara dia bisa digunakan ya ini? Kenapa dia tidak dianjurkan? Nah, kenapa tidak dianjurkan? Karena masalah ini, masalah objek. Biasanya kalau string itu kan bisa di instance namanya. Ini untuk contoh saja, sebenarnya kita belum masuk ke sini ya. Untuk OOP itu memang materi yang lebih dalam lagi. Misalnya new string gitu. Naruto. Sama, ini kalau kita cetak nama 2 ini, misalnya nama 2 kita cetak ini ya, variabel nama 2 ini, new string Naruto, itu outputnya juga Naruto. Nah, Naruto. Nah, otomatis logikanya, secara logik ya, nama dibandingkan dengan nama 2 ini harus mengeluarkan nilai true. Ya kan? Sama dengan nama. Nah, ini mestinya harus true nilainya. Run file. Oke. Tapi dia di sini mengeluarkan false. Kenapa demikian? Karena new string ini walaupun dia juga sama teksnya juga Naruto, ini juga Naruto, dia itu sudah di bagian poin memori yang lain gitu ya. Jadi tidak bisa dibandingkan secara primitif. Nah, makanya ini dianjurkan menggunakan metode ini ya, metode equals ini ya. Kita coba dengan metode equals ini. Jadi coba nama 2 titik ya, untuk memanggil metode sebuah objek itu kita cukup menggunakan titik. Nah, nanti kalau di NetBeans dia akan muncul pilihan metode-metodenya. Nah, salah satunya equals ini ya. Equals kita pilih saja. Nah, parameternya kita masukkan ke apa yang mau kita bandingkan dengan nama variabel nama ini. Kita masukkan saja misalnya nama. Nah, ini sama saja tadi nama 2. Apakah apakah sama dengan nama ini yang baris satu ini? Nah, ini outputnya sudah pasti true ya. Run. Nah, hasilnya baru true karena dia sama-sama Naruto. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Nanti kalau kurang paham, di mananya kurang paham, silakan ditanyakan, baik itu di diskusi e-learning maupun di WA. Kita lanjut. Ini contoh yang tadi ya. Oke, untuk perbandingan sudah selesai. Kita masuk ke operator logika. Nah, operator logika itu membandingkan beberapa data, bisa lebih dari 2 pembandingnya. Nah, kalau yang tadi itu operator perbandingan itu hanya membandingkan 2, nah ini bisa lebih dari 2. Nah, nah yang dibandingkan itu mesti harus data boolean juga, berbeda dengan operator perbandingan tadi. Kalau operator perbandingan tadi dia membandingkan nilai baik itu int, baik itu float ya, dibandingkan maka dia mengembalikan nilai boolean. Sementara operator logika ini yang dibandingkan itu adalah nilai boolean itu sendiri dan kembalinya itu juga data boolean. Nah, ada 3 ya operator logika itu, termasuk tadi yang sudah kita bahas yaitu operator unary ya tadi ya. Ini logical complement yang membalikkan nilai. Nah, ini butuh 2 operan atau lebih, sementara yang ini cukup satu ekspresi atau satu operan saja. Nah, mungkin agar lebih paham,
Nah, kita langsung bikinkan contohnya saja. Oke, bikin kelas baru, new Java class operator logika. Kita bikin metode mainnya, kemudian deklarasi variabel. Misalnya int x sama dengan 10, int y sama dengan 5. Nah, kalau untuk logika bisa langsung seperti ini ya, misalnya true. Kita coba operator apa nih, n ya. N itu bernilai true jika kedua statementnya true. Misalnya true dan true, itu maka outputnya akan jadi true. Oke, kita coba compile. Kita run file ya, di klik kanan saja ya, karena kita sudah banyak filenya. Nah, outputnya true. Jika salah satunya saja, baik di sini yang false, maka nilainya tetap akan false. Itu untuk logika n ya, nih nilainya, outputnya juga akan false. False ya. Baik nilainya di sini atau yang bagian sini juga tidak salah, karena dia salah satunya harus kedua-duanya true, baru dia mengembalikan nilai true. Atau di sini misalnya false, dia akan tetap jadi false. Nah, bagaimana dengan yang kedua ini, logika OR? Itu akan mengembalikan nilai true jika salah satunya bernilai true. Berarti salah satu ini saja ada yang true, dia akan mengembalikan nilai true. Kebalikan dari logika N ini. Misalnya true or false. Nah, ini karena ada salah satunya true, dia akan melakukan output true. Ini yang baris kedua ya. Kita run file. Nah, dia akan true. Dia false apabila kedua-duanya false. Nah, kedua-duanya false baru dia akan bernilai false. Nah, yang ini ya. Oke, jelas ya. Nah, ini kan tidak mungkin ini kita masukkan secara langsung. Nah, bagaimana kalau kita masukkan variabel nilai tipe data int? Tapi syaratnya dia harus logika, maka kita coba masukkan operator perbandingan di sini. Misalnya x lebih besar daripada y. Nah, untuk yang ini dia akan mengembalikan nilai apa nih? Misalnya x ini kan 10, terus y ini 5. Apakah x lebih dari y? Apakah 10 lebih dari 5? Dia akan mengembalikan nilai true di sini. Maka true atau false ini akan menghasilkan nilai output true. Nah, ini ya, true. Nah, begitupun yang ini, misalnya kita bandingkan dengan misalnya x sama dengan y. Nah, ini kan hasilnya pasti false ya. Apakah x sama dengan y? Apakah 10 sama dengan 5? Tentu nilainya false. Nah, ini tadi nilainya true. True or false, maka outputnya tetap true ya, karena di ini tadi logika OR nilainya true jika salah satunya saja. Nah, oke, kita run. Nah, ini ya masih true karena salah satunya. Bagaimana jika kita ganti, ini kita hapus dulu, dengan n? Nah, karena n itu untuk mendapatkan output true itu harus
benar kedua-duanya ini, maka ini pastilah dia menjadi outputnya false. Karena dia di sini benar dan di sini false. Ini true, ini false. True and false, maka outputnya menjadi false. Kita run. Nah, false ya, benar ya. Nah, apa maksudnya dengan beberapa data ini? Bisa lebih dari 2 bandingnya. Maksudnya ini bisa sepanjang mungkin ya, mau nambah misalnya atau gitu ya, misalnya true gitu. Atau X lebih dari Y lagi misalnya, terus kita tambah lagi N di sini. Misalnya Y kurang dari X. Nah, itu bisa ya, sepanjang mungkin ini kita operannya mau lebih dari 2, 5 atau 10, terserah ya. Outputnya tetap dia dalam bentuk boolean ini. Kita run. Nah, outputnya true di sini. Nah, kenapa dia true? Silahkan diterusi sendiri ini satu persatu. Oke, saya kira paham lah ya. Tidak ada yang terlalu banyak-banyak latihan saja. Ini contohnya tadi ya. Nah, kegunaannya ini untuk apa, Pak? Misalnya untuk logika perbandingan, untuk operator perbandingan, operator logika, itu gunanya untuk apa? Itu nanti digunakan pada struktur percabangan ya, atau kondisional statement. Nah, untuk yang increment decrement tadi itu lebih sering digunakan pada struktur perulangan. Ada looping namanya itu. Maka di pertemuan 4 ini Bapak juga bingung mau ngasih tugasnya gimana karena belum kelihatan tujuan untuk operator logika, operator perbandingan ini untuk apa. Namun cukup untuk dipahami saja bahwa operator logika itu begini, kembaliannya itu tipe data boolean. Nah, mungkin menjawab pertanyaan juga, kemarin itu kan kita baru menggunakan variabel dengan tipe data int, float, text, tapi nilai boolean itu belum kita gunakan. Nah, hari ini kita sudah menggunakan tipe data boolean. Nanti lebih lanjut lagi kita gunakan ke statement, percabangan, ataupun perulangan. Itu akan kelihatan manfaat dari operator logika maupun operator perbandingan. Mungkin untuk tugas itu silakan dipraktekkan saja ya. Ini kalian praktekkan saja. Terus dibikin tugasnya di dalam teks. Nanti dikirim di e-learning saja. Oke, baik. Mungkin kalau ada yang kurang paham ataupun ini memang ya materi logika ini tidak susah sih, cuman itu agak perlu ketelitian juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.